Kalau kamu bisa hidupkan pesawat jet ini, aku rela masuk Islam dan menikah denganmu. Bayangkan, di negeri orang yang dinginnya menusuk tulang, ada seorang pemuda santri bernama Faiz. Hatinya tulus, langkahnya sederhana, tapi beban di pundaknya terasa seperti gunung. Ia datang bukan untuk mengejar gaya hidup, bukan untuk mencari pujian, melainkan untuk satu alasan yang membuat dadanya sering sesak setiap kali malam tiba. Ia harus mengobati ibunya yang sakit di kampung, dan biaya operasinya terlalu besar untuk dipikul sendirian. Faiz mendarat di Bandara Narita dengan tubuh kurus, wajah tirus, dan mata sembab setelah belasan jam perjalanan dari sebuah desa sunyi di pinggiran Jawa Timur. Di punggungnya hanya ransel lusuh, beberapa helai pakaian kerja, 2 bungkus nasi kering pemberian ibunya, dan sebuah kitab kecil usang yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Kitab itu bukan sekadar benda, tapi seperti pengikat napasnya, seperti pengingat bahwa ia masih punya pegangan ketika dunia terasa menertawakan. Ia diterima bekerja di salah satu perusahaan manufaktur pesawat jet pribadi terbesar di Jepang. Tapi tugasnya bukan merakit mesin canggih, bukan duduk di ruang kontrol ber-AC, melainkan pekerjaan yang orang lain pun sering enggan melakukannya. Menyapu hanggar, membersihkan toilet teknisi, mengangkut komponen cadangan, membuang limbah logam bekas. Pekerjaan yang melelahkan, kotor, dan sering dibayar dengan tatapan merendahkan. Setiap hari, Faiz bangun sebelum subuh. Ia berwudu dengan air dingin di belakang gudang, lalu membentangkan jaketnya sebagai sajadah, salat diam-diam di balik kontainer mesin. Saat pekerja lain merokok sambil tertawa atau tidur menunggu jam pulang, Faiz justru duduk bersila di dekat rak besi berdebu, membuka kitab kecilnya, membaca pelan-pelan, seakan setiap hurufnya adalah obat untuk luka yang tak terlihat. Kadang ada yang lewat dan menendang kerikil ke arahnya. Kadang terdengar tawa kecil yang sengaja dibuat tajam. Dasar kampungan. Masih percaya kitab tua di zaman mesin canggih? Kenapa nggak buka YouTube aja? Lebih modern. Kalimat-kalimat itu seperti duri yang diselipkan pelan-pelan ke dalam hati. Tapi Faiz tidak membalas. Ia menunduk, menahan, dan terus membaca dengan suara hati. Karena ia tidak datang ke negeri ini untuk dipuji. Ia datang untuk berjuang. Untuk ibunya. Untuk harapan. Di antara deretan teknisi asing, Faiz terlihat paling mencolok. Ia satu-satunya yang setiap hari memakai peci hitam. Bukan untuk gaya, bukan untuk mencari perhatian, tapi karena itu identitasnya. Ia tahu ia berbeda, tapi ia tidak pernah malu menjadi dirinya sendiri. Bahkan ketika beberapa teknisi Jepang mengangkat alis melihat kebiasaannya mencuci tangan dan berkumur berkali-kali di wastafel laboratorium, Faiz tetap tenang. Ia memilih menjaga keyakinannya tanpa mengganggu siapapun, meski seringkali keyakinan itu justru menjadi bahan ejekan. Dan kemudian, datanglah hari yang mengubah semuanya. Di sudut hanggar yang luas, sebuah jet pribadi mewah berwarna hitam metalik sedang dipersiapkan. Badannya mengilap seperti kaca. Sayapnya ramping, interior kabinnya belum sepenuhnya dirakit, tapi kursi kulit Italia dan panel kontrol buatan Jerman sudah terpasang. Jet ini bukan jet biasa. Ini proyek khusus yang ditugaskan langsung oleh CEO muda bernama Sayaka Nakamura, pewaris tunggal perusahaan yang sedang bersinar di kancah internasional. Sayaka dikenal cerdas, cantik, dan sangat tegas. Ia tidak suka keterlambatan, tidak suka kesalahan, dan paling tidak suka melihat kotoran visual di area kerja. Dan entah mengapa, bagi beberapa orang, Faiz dengan seragam kusam penuh debu dan noda karat dianggap bagian dari kotoran itu. Suatu hari, seorang supervisor menegur keras, "Siapa yang izinkan kamu duduk dekat jet ini?" Faiz buru-buru berdiri dan membungkuk. "Maaf, saya hanya istirahat sebentar untuk salat." Supervisor itu menghela napas kasar. "Kalau jet ini sampai lecet sedikit saja karena kamu lewat, kamu akan langsung dikirim pulang." Faiz hanya mengangguk. Ia tahu posisinya. Sehelai daun kecil di antara badai mesin miliaran yen. Namun, tanpa disadari siapapun, dari balkon atas ruang kendali, Sayaka melihat Faiz. Matanya memperhatikan anak muda itu. Satu-satunya orang yang tak pernah ikut tertawa saat tim lain bercanda. Satu-satunya pekerja yang pulang terakhir. Dan satu-satunya yang menunduk bukan karena takut,
tapi karena tawadu, karena menahan diri. Hari itu baru hari ke-7 Faiz bekerja. Hari ketika semuanya masih tampak biasa. Langit belum pecah. Tidak ada yang menyangka besok hanggar itu akan diguncang krisis besar dan seorang pemuda berpeci hitam dari kampung akan menjadi pusat perhatian dunia. Bahkan ketika ia sendiri belum menyadarinya. Pagi itu Faiz datang lebih awal dari biasanya. Udara, hanggar masih basah oleh embun yang menempel di lantai besi. Lampu-lampu besar di langit-langit baru saja menyala, menyinari seluruh badan pesawat jet yang kini tampak makin utuh. Pesawat itu bernama Nakamura Falcon X, proyek andalan untuk meraih kepercayaan investor dari Timur Tengah. Kontrak senilai 10 miliar dolar telah ditekan, dan dalam waktu kurang dari 72 jam, jet itu harus lepas landas sebagai bukti komitmen. Faiz berjalan melewati badan pesawat yang menjulang, membawa lap pembersih dan 2 ember air sabun. Tapi di dadanya tetap terselip kitab kecil yang sama, kitab yang jadi saksi doa-doanya. Ia menuju ujung hanggar, ke tempat biasa ia mengambil air wudhu. Di sana, di antara tumpukan tabung oksigen dan drum bekas pelumas mesin, ada keran bocor yang menjadi tempat suci kecilnya. Tempat ia membasuh wajah, menyucikan diri, dan diam-diam menyebut nama ibunya dalam sujud. Tempat ia menahan rindu, menahan sakit ditertawakan, menahan lelah yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Dan pagi itu, ketika air dingin membasuh kakinya, terdengar suara langkah berat mendekat. Seseorang datang lagi membawa ejekan, dan Faiz hanya menarik napas seperti biasa, mencoba tetap kuat seperti hari-hari sebelumnya. Tak banyak yang tahu bahwa keran bocor di balik tumpukan drum oli itu adalah satu-satunya tempat Faiz bisa bernapas sebagai dirinya sendiri. Di sanalah ia sering menahan tangis, menelan rindu, dan menyebut nama ibunya dalam doa yang lirih. Tapi pagi itu, saat air dingin membasuh kakinya, suara langkah berat mendekat, pelan tapi sengaja dibuat, terdengar seperti ancaman. Seorang teknisi senior berhenti tepat di belakangnya. Nada suaranya dingin, sinis, seperti pisau tipis yang digesekkan ke kulit. "Masih pakai air buat ritual itu, ya?" Ia menghembuskan napas, lalu tertawa kecil. Di negara kami, kerja adalah ibadah, bukan ritual kuno seperti itu. Faiz menunduk lebih dalam, ia tidak menjawab. Bukan karena ia tak punya kata-kata, tapi karena ia sudah terlalu lelah menjelaskan hal yang sejak awal tak ingin mereka pahami. Ia hanya merapatkan bibir, membiarkan hinaan itu lewat seperti angin yang menyayat, lalu kembali menuntaskan wudunya dengan tangan yang sedikit bergetar. "Teknisi itu belum puas. Kalau kamu rajin kerja seperti yang kamu bilang ibadah itu, mungkin kamu bisa naik pangkat. Tapi kamu malah buang waktu." Faiz tetap diam. Dalam diamnya, ada sesuatu yang sedang ia lakukan, sesuatu yang tak terlihat. Ia sedang berperang, bukan dengan orang di depan matanya, tapi dengan amarah di dalam dadanya sendiri. Begitu teknisi itu pergi, Faiz berdiri, menatap lantai hanggar yang dingin, lalu mengangkat kedua tangannya pelan. "Ya Allah, kuatkan aku hari ini seperti hari-hari sebelumnya. Jangan biarkan aku kalah oleh sakit hati. Jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong, sementara ibuku menunggu di ranjang itu." Setelah salat duha di pojok gudang, Faiz kembali bekerja seperti biasa. Menyapu, mengelap, mengangkut. Tapi suasana hanggar pagi itu terasa berbeda. Ada ketegangan di udara, seperti kabel listrik yang telanjang. Di ruang kaca di bagian atas, Sayaka Nakamura terlihat sibuk memantau grafik performa jet di layar digital. Di sekelilingnya, para eksekutif dari berbagai negara berdiri dengan wajah serius. Mereka bukan datang untuk wisata, mereka datang untuk menyaksikan bukti. Jet Nakamura Falcon X harus dinyalakan hari ini, bukan besok, bukan nanti. Hari ini, karena kontrak itu sudah ditandatangani, 10 miliar dolar, angka yang bahkan sulit dibayangkan oleh Faiz, yang setiap malam menghitung sisa uang di dompetnya sambil berharap cukup untuk mengirim ke kampung. Lalu sesuatu terjadi. Awalnya hanya satu suara kecil dari panel monitor, sebuah bunyi peringatan yang terdengar singkat. Tapi di dunia mesin, bunyi singkat bisa berarti bencana. Salah satu teknisi menekan tombol starter. Sekali, 2 kali, tidak ada respons.
Hening. Lalu dicoba lagi. Masih hening. Seolah pesawat itu kehilangan nyawa. Wajah Sayaka langsung mengeras. Matanya menyipit tajam. "Apa ini?" tanyanya cepat. Suaranya mengandung amarah yang ditahan di ujung lidah. Seorang teknisi buru-buru menunduk. "Sensor utama mungkin rusak, Nona. Kami akan periksa sekarang." Dalam hitungan detik, hanggar berubah jadi sarang lebah yang diserang. Orang-orang berlari. Toolbox dibuka. Baut dilepas. Kabel dibongkar. Komponen dicabut satu persatu. Mereka bekerja cepat, seperti sedang mengejar waktu yang menertawakan mereka dari atas. Faiz yang sedang mengepel lantai dekat pintu, hanggar berhenti sejenak. Ia melihat dari jauh. Tubuhnya ingin kembali ke pekerjaannya, tapi matanya seperti terpaku. Ia tidak mengerti semua istilah teknis yang mereka ucapkan dalam bahasa Jepang cepat, namun satu hal ia paham dari wajah mereka. Panik. 2 jam berlalu. 2 jam yang terasa seperti 2 hari. Dan hasilnya nihil. Jet mewah itu tetap diam, seperti benda mati yang menolak perintah manusia. Sayaka turun dari ruang kaca dengan langkah keras. Suaranya meledak di tengah, hanggar seperti petir. "Kalian nggak sadar kontrak ini senilai 10 miliar dolar. Suaranya menggema, memantul di dinding baja, memukul telinga semua orang yang ada di sana. Faiz yang sedang membawa ember air sabun ikut tersentak. Ia menoleh. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah Sayaka dari dekat, bukan wajah CEO yang tenang di balik kaca, tapi wajah seorang wanita yang sedang memikul kehancuran dalam hitungan jam. Matanya merah karena menahan tekanan. Rahangnya kaku. Nafasnya cepat, seperti orang yang baru saja berlari dari jurang. Suara gaduh makin ramai. Alat berat didatangkan. Ahli dari divisi lain dipanggil. Semua orang bicara, semua orang menyalahkan. Tapi semakin banyak tangan yang menyentuh, semakin kusut keadaan. Dalam kerumunan itu, Faiz berdiri kaku, tak tahu harus menatap kemana. Ia hanya seorang OB hanggar, seorang pendatang yang dianggap tak layak mendekat. Namun, entah mengapa, langkah kakinya terasa berat untuk menjauh. Seolah ada suara kecil yang memanggilnya agar tetap di sana. Tetap melihat. Tetap menyaksikan. Karena ia tahu, tanpa disuruh pun, ia sudah terlalu sering membersihkan setiap sudut pesawat itu. Ia hafal bau oli di area tertentu, hafal letak panel kecil yang jarang disentuh, hafal kabel-kabel yang tampak remeh tapi bisa jadi penentu. Di tengah kekacauan, Faiz memegang erat gagang embernya. Keringatnya dingin, dadanya berdebar. Ia bisa saja pergi, pura-pura tak tahu apa-apa, melanjutkan mengepel lantai seperti biasa. Tapi hatinya menolak. Dan ketika ia menatap jet hitam metalik itu, ada perasaan aneh yang menyelinap, seperti bisikan tak terlihat yang berkata, "Mungkin ini alasan kamu ada di sini." Faiz berdiri di antara suara besi yang beradu dan napas orang-orang yang mulai kehilangan arah. Di depannya, panel-panel terbuka seperti luka yang dipaksa dirobek, kabel berserakan seperti urat nadi yang dicabut paksa, dan para teknisi yang biasanya terlihat begitu yakin, kini saling menyalahkan, seperti ingin melempar dosa ke tangan orang lain agar beban di dada mereka terasa lebih ringan. Saat itu suara supervisor yang pernah mengancam Faiz kembali terngiang di kepalanya, "Kalau sampai pesawat ini lecet sedikit saja karena kamu lewat, kamu akan dikirim pulang." Ancaman itu dulu terasa menakutkan, tapi pagi ini ancaman itu terasa kecil dibanding kenyataan di depan mata. Bukan sekadar lecet, bukan sekadar teguran. Ini kontrak 10 miliar dolar. Ini nama perusahaan. Ini harga diri sang CEO. Ini nasib ratusan karyawan yang bisa ikut tenggelam kalau jet ini tak hidup hari ini. Faiz ingin menyingkir, benar-benar ingin. Ia hanya pekerja kebersihan. Ia pendatang. Ia bahkan belum genap sebulan di sini. Tapi kakinya seperti menolak untuk menjauh. Ada sesuatu yang mengikatnya pada pesawat itu, bukan karena ambisi, melainkan karena kebiasaan. Karena setiap hari ia menyentuh bagian-bagian yang tidak pernah dilihat orang lain. Ia tahu bau oli yang menempel di sisi mesin tertentu. Ia ingat persis di mana debu paling cepat menumpuk, yang artinya ada aliran udara yang aneh. Ia hafal bentuk baut cadangan hingga kabel sensor sekunder yang selalu ia lap agar tidak berkarat. Orang lain melihat pesawat itu sebagai barang mewah, sebagai mesin mahal.
Tapi Faiz, ia melihatnya seperti tubuh hidup yang punya denyut, punya suara, punya tanda-tanda kecil saat ada yang tidak beres. Untuk pertama kalinya, pikiran gila itu muncul, bagaimana kalau aku bisa membantu? Dan saat pikiran itu muncul, satu suara tajam menembus keramaian. Kamu mau nyalain jet 10 miliar? Faiz menoleh pelan. Suara itu datang dari Sayaka Nakamura. Semua orang mendadak diam, seolah hanggar seluas itu mendadak kehilangan udara. Sayaka berdiri beberapa langkah dari Faiz. Jarak mereka dekat, tapi dunia mereka terasa seperti dua planet yang berbeda. Di mata semua orang, ia adalah CEO muda miliarder Jepang. Di mata mereka juga, Faiz hanyalah pekerja berpeci yang lantainya pun belum tentu bersih sempurna. Faiz menunduk. Tangannya menggenggam kain lap sampai jari-jarinya memucat. Ia tidak berani menjawab cepat, karena ia tahu salah satu kata yang keluar bisa menjadi tiket pulangnya. Bukan hanya pulang dari perusahaan, tapi pulang dengan kegagalan. Pulang membawa kabar buruk pada ibunya yang sedang menunggu biaya operasi. Sayaka menatapnya dalam-dalam. Mungkin karena ia melihat sesuatu yang tidak ia lihat pada yang lain. Bukan kecerdasan teknis, bukan sertifikat, bukan jabatan, tapi ketenangan aneh di tengah panik. Ketika orang-orang berteriak, Faiz diam. Ketika orang lain sibuk membuktikan diri, Faiz menahan diri. Dan tepat saat tekanan dari dewan direksi, dari investor, dari seluruh dunia menumpuk di kepala Sayaka, ia tiba-tiba seperti kehilangan pilihan. Kepala teknisi langsung menyela dengan wajah tegang. Ini tidak masuk akal, Nona Sayaka. Dia tidak punya akses, tidak punya sertifikasi, bahkan bukan teknisi. Dia hanya petugas kebersihan. Kalimat itu menusuk, bukan karena Faiz kaget, tetapi karena itu kenyataan yang selama ini ia telan setiap hari. Ia hanya petugas kebersihan, ia hanya orang kecil. Ia hanya anak kampung yang datang dengan peci lusuh dan kitab kecil di dada. Tapi, justru karena ia sudah terlalu sering dianggap kecil, hatinya tahu cara bertahan tanpa meledak. Sayaka memejamkan mata beberapa detik. Napasnya berat, tangannya mengepal, lalu terbuka lagi. Saat ia membuka mata, tatapannya kosong sejenak, seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang dan harus memilih melompat atau menunggu ditendang. Ia melangkah maju setengah langkah, menatap peci hitam di kepala Faiz, menatap kitab kecil yang terselip di saku dadanya, menatap wajah sederhana yang bahkan tidak berani mengangkat mata, dan kemudian, di depan semua orang, Sayaka mengucapkan kalimat yang membuat waktu seperti berhenti. Kalau kamu bisa menghidupkan pesawat mewah ini, aku rela masuk Islam dan menikah denganmu. Hanggar yang tadi bising mendadak seperti kuburan. Beberapa orang menahan napas. Ada yang membelalak. Ada yang menutup mulutnya sendiri seakan takut suara jantungnya terdengar. Janji itu terdengar gila, terdengar nekat, terdengar seperti ucapan seseorang yang sudah didesak sampai batas terakhir. Faiz sendiri terdiam. Dadanya terasa sempit, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan tulang rusuknya. Ia tidak menatap Sayaka, kepalanya tetap tertunduk. Bukan karena ia merasa lebih tinggi, tapi karena ia takut. Takut kalau semua ini hanya jebakan untuk mempermalukannya. Takut kalau ia memberi harapan pada dirinya sendiri, lalu dihancurkan di depan banyak orang. Tapi di sudut hatinya ada getaran lain yang lebih menakutkan. Getaran yang berkata, kalau aku benar-benar bisa... Ibuku mungkin selamat. Sayaka menegakkan dagunya. Mungkin ia pun sadar janji itu terlalu jauh, tapi ego dan tekanan membuatnya tetap berdiri tegak. Kalau kamu berhasil, itu janjiku, ucapnya tegas. Lalu menoleh ke semua orang, seakan ingin memastikan seluruh hanggar menjadi saksi. Faiz menarik napas panjang. Tangannya gemetar, bukan karena takut pada Sayaka, tapi karena ia tahu ini bukan sekadar mencoba. Ini adalah taruhan yang akan mengubah hidupnya atau menghancurkannya dalam satu hari. Ia melirik jam dinding hanggar. Waktu zuhur hampir habis, dan di dalam kepalanya, suara ibunya seperti memanggil dari jauh. Jangan lupa salat, nak. Jangan lupa minta tolong pada Tuhanmu. Faiz melangkah ke tempat air wudu. Tangannya gemetar saat menyentuh keran bocor itu. Air dingin membasahi wajahnya, seperti menamparnya agar sadar
agar tidak hanyut oleh tekanan manusia. Ia berdiri di pojok hanggar, menghadap arah kiblat yang hanya ia pahami sendiri, lalu bersujud di lantai dingin yang kotor. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi doanya terasa seperti teriakan di dalam dada. Ya Allah, kalau ini bukan jalan untukku, jauhkan aku dari rasa malu. Tapi kalau ini Engkau bukakan, kuatkan tanganku. Setelah salat, Faiz berdiri lebih tenang. Wajahnya berubah. Tatapannya tidak lagi ragu, seolah sesuatu di dalam dirinya baru saja dikencangkan, seperti baut yang akhirnya pas pada tempatnya. Ia melangkah kembali ke arah jet. Beberapa teknisi masih ingin mencegah, tapi Sayaka mengangkat tangan. Biarkan dia mencoba. Faiz menaiki tangga kecil menuju sisi mesin. Ia membuka panel yang sudah terbuka lebar. Tangannya menyentuh komponen yang sangat familiar baginya, sensor cadangan, kabel-kabel kecil yang sering ia bersihkan dari debu halus. Ia tidak bekerja seperti orang yang ingin pamer. Ia bekerja seperti orang yang sedang mencari sesuatu yang hilang, pelan, teliti, seperti menyusun doa satu demi satu. Semua yang berada di hanggar kini diam berdiri. Tak ada yang berani bicara. Bahkan suara langkah pun seperti ditelan lantai. Sinar matahari siang menembus celah jendela tinggi, memantulkan cahaya di permukaan badan jet, membuat pesawat itu terlihat semakin mahal, semakin tak terjangkau, dan semakin menakutkan untuk disentuh orang seperti Faiz. Di belakang, terdengar bisikan rendah. Dia cuma pura-pura memperbaiki. Main sandiwara saja, sok spiritual. Tapi Faiz tidak mendengar itu sebagai hinaan lagi. Suara-suara itu sudah terlalu sering jadi latar hidupnya. Hari ini, ia hanya fokus pada satu hal, menemukan penyebab kenapa pesawat ini seperti kehilangan nyawa. Faiz berhenti di satu titik, tepat di sisi bawah belakang mesin. Ia menyorotkan senter kecil ke dalam rongga sempit, dan di sana, di balik bayangan kabel-kabel lain, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seperti berhenti sesak tata. Ada kabel hitam yang longgar, hanya sedikit tertarik, tapi cukup untuk memutus arus kontrol utama. Faiz menelan ludah. Tangannya terangkat perlahan, seperti orang yang sedang menyentuh benda rapuh yang bisa pecah kalau salah gerak. Dalam benaknya, ia teringat masa kecilnya di pesantren, ketika ia merakit panel radio sederhana dengan tangannya sendiri. Ketika ia belajar bahwa kadang masalah besar berasal dari satu sambungan kecil yang terlepas. Ia menarik napas, lalu menyentuh kabel itu dengan ujung jari. Ujung jari Faiz menyentuh kabel hitam itu dengan hati-hati, seolah ia sedang memegang nadi seseorang yang nyaris putus. Kabel itu tidak sepenuhnya terlepas, hanya sedikit longgar, cukup untuk membuat seluruh sistem menolak bangun. Dan justru karena itu, tak satu pun teknisi menyadarinya. Mereka sibuk membongkar bagian besar, mengganti modul mahal, sementara penyebabnya bersembunyi diam di sudut sempit yang selama ini hanya Faiz yang sering bersihkan dari debu. Faiz menelan ludah. Ia tidak langsung menarik atau menekan. Ia memejamkan mata sesaat, menarik napas pelan, lalu berbisik dalam hati, Bismillah. Tangannya bergerak perlahan, memposisikan kabel itu kembali ke tempatnya, memastikan pengunci kecilnya benar-benar terkunci. Ada bunyi klik lembut, nyaris tak terdengar. Tapi bagi Faiz, bunyi itu terdengar seperti pintu yang akhirnya menutup rapat. Ia menahan napas beberapa detik, lalu merapikan kembali kabel-kabel lain di sekitarnya, memastikan tak ada yang tertekan atau tertekuk. Ia bekerja seperti orang yang sudah melakukannya ratusan kali. Padahal, tak satu pun dari mereka tahu. Selama berminggu-minggu, ia memang sudah mengamati bagian itu setiap hari. Saat membersihkan, saat mengelap, saat memastikan tak ada kotoran yang tertinggal. Pekerjaan yang dianggap remeh, itu diam-diam memberinya pengetahuan yang tak tercatat di buku manapun. Faiz turun dari tangga kecil dan menoleh ke arah Sayaka. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat wajahnya sedikit. Tidak penuh, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia sudah selesai. Ia tidak berkata apa-apa, ia hanya mengangguk pelan. Sayaka menatapnya. Jantungnya berdetak keras di balik jas mahalnya. Ia mengangguk kembali ke arah kepala teknisi. Coba lagi. Teknisi itu menelan ludah. Tangannya gemetar saat menekan tombol starter. Suara klik terdengar.
1 detik, 2 detik, lalu terdengar dengungan rendah dari dalam mesin. Awalnya pelan, seperti napas bayi yang baru lahir, lalu semakin kuat, semakin stabil, hingga akhirnya suara mesin jet memenuhi hanggar. Lampu indikator menyala satu persatu. Layar monitor berubah hijau. Alarm peringatan padam. Pesawat itu hidup. Dalam sepersekian detik, hanggar yang tadi membeku meledak oleh teriakan. Ada yang bertepuk tangan tanpa sadar. Ada yang memegangi kepala sendiri, seolah tak percaya. Ada yang terduduk lemas di lantai. Beberapa teknisi saling pandang dengan wajah kosong, antara lega dan malu. Sayaka berdiri terpaku. Matanya membesar. Nafasnya tertahan. 10 miliar dolar. Selamat. Nama perusahaan. Selamat. Tapi, lebih dari itu, egonya sebagai pemimpin tertusuk oleh satu kenyataan pahit, bahwa solusi datang bukan dari orang-orang yang ia bayar mahal, melainkan dari seorang petugas kebersihan berpeci hitam yang nyaris tak ia anggap ada. Faiz berdiri agak menjauh. Ia tidak melompat kegirangan. Ia tidak berteriak. Ia hanya menunduk, memejamkan mata, dan dalam diam mengucap syukur. Air mata hangat mengalir pelan di sudut matanya, bukan karena bangga, tapi karena lega. Ia teringat ibunya. Ia teringat ranjang rumah sakit. Ia teringat doa yang ia panjatkan di lantai dingin, hanggar tadi. Supervisor yang dulu sering menghardiknya kini mendekat dengan wajah pucat. Dia, bagaimana kamu tahu? Suaranya lirih, tak lagi ada nada merendahkan. Faiz mengangkat bahu sedikit. Saya sering membersihkan bagian itu, Pak. Kabelnya sering kena debu halus. Biasanya aman, tapi hari ini mungkin tergeser. Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana untuk sesuatu yang hampir menghancurkan perusahaan. Tapi, justru kesederhanaan itu yang membuat banyak orang menunduk malu. Sayaka melangkah maju. Semua orang spontan memberi jalan. Ia berhenti tepat di depan Faiz. Untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Hanya suara mesin jet yang kini berdengung stabil di belakang mereka. Sayaka menarik napas panjang. Kamu menyelamatkan semuanya hari ini. Faiz mengangguk kecil. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam kepalanya, janji tadi terngiang lagi. Janji yang diucapkan di tengah tekanan. Janji yang bahkan terasa terlalu besar untuk dibahas di tempat ini. Sayaka menelan ludah. Di depan semua orang, ia membungkuk. Sebuah gestur yang membuat seluruh hanggar terdiam lagi. Terima kasih, ucapnya pelan tapi jelas. Kata-kata itu bukan sekadar formalitas, itu pengakuan. Beberapa detik kemudian, seorang asisten CEO mendekat, berbisik di telinga Sayaka. Investor Timur Tengah sudah dikabari. Uji coba besok pagi tetap lanjut. Sayaka mengangguk, lalu matanya kembali pada Faiz. Aku tidak menarik ucapanku tadi. Janji adalah janji. Faiz terkejut, jantungnya kembali berdebar kencang. Ia buru-buru menunduk. Nona, saya hanya ingin bekerja. Saya hanya ingin ibu saya sembuh. Sayaka terdiam, wajahnya melunak. Untuk pertama kalinya, di balik sosok CEO dingin itu, tampak seorang wanita yang juga manusia yang bisa tergerak oleh ketulusan. Kita bicara nanti, katanya singkat. Faiz mengangguk. Ia mundur beberapa langkah, memberi ruang. Di sekelilingnya, pandangan orang-orang kini berubah, tidak lagi penuh ejekan, tidak lagi merendahkan. Ada rasa heran, ada rasa kagum, ada juga rasa iri yang disembunyikan. Hari itu Faiz pulang lebih lambat dari biasanya. Ia berjalan keluar, hanggar dengan langkah yang masih terasa tidak nyata. Di saku dadanya, kitab kecil itu terasa lebih berat, seolah menyimpan semua yang baru saja terjadi. Di langit, matahari mulai turun, memantulkan cahaya keemasan di badan jet yang kini hidup, siap terbang membawa nama besar perusahaan ke dunia. Faiz berhenti sejenak di luar hanggar. Ia mengangkat wajah ke langit, menarik napas panjang, dan berbisik pelan. Terima kasih ya Allah. Aku serahkan sisanya padamu. Namun ia tidak tahu bahwa setelah hari itu, hidupnya tak akan pernah kembali sederhana. Janji Sayaka, tatapan orang-orang, dan perhatian yang mulai mengarah padanya, semuanya adalah awal dari ujian yang jauh lebih berat dari sekadar menghidupkan mesin. Malam itu,
Faiz tidak langsung pulang ke barak kecil tempat para pekerja asing tinggal. Ia duduk lama di bangku besi dekat area parkir, memandangi lampu hanggar yang satu persatu dipadamkan. Suara mesin jet yang tadi mengguncang dada, kini hanya tersisa gema di telinganya. Tangannya masih terasa hangat, seolah kabel kecil itu masih berada di antara jemarinya. Semua yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi yang terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Telepon genggam tuanya bergetar pelan. Nama ibu muncul di layar. Faiz mengusap wajahnya, menenangkan napas, lalu mengangkat panggilan itu dengan suara yang ia paksa terdengar biasa. Ibu bertanya kabar, seperti setiap malam. Faiz menjawab singkat, bilang ia baik-baik saja, bilang kerjaan lancar. Ia tidak berani bercerita terlalu banyak. Ia takut berharap terlalu tinggi. Ia takut kalau kata-kata itu justru membawa kecewa kalau esok semuanya berubah. Setelah menutup telepon, Faiz membuka kitab kecilnya. Ia membacanya bukan karena ingin terlihat saleh, tapi karena di sanalah ia selalu kembali ketika dunia terasa terlalu bising. Angin malam Jepang menusuk, tapi hatinya terasa hangat oleh satu keyakinan sederhana bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan hambanya. Keesokan paginya, Faiz datang seperti biasa, lebih awal dari semua orang. Seragamnya sama, sepatunya sama, pecinya sama. Ia tidak ingin berubah hanya karena satu hari yang mengejutkan. Tapi begitu ia melangkah ke dalam hanggar, suasananya berbeda. Terlalu berbeda untuk diabaikan. Beberapa teknisi yang biasanya menunduk sambil melewatinya kini berhenti, menatapnya sejenak, lalu memberi anggukan kecil. Ada yang tersenyum canggung, ada yang berbisik pelan saat Faiz lewat. Ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dan ia tidak ingin tahu. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, menyapu lantai yang sama, mengelap permukaan logam yang sama, seolah kemarin tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, sebelum ia sempat menyentuh pelnya, seorang staf berpakaian rapi mendekatinya. Faiz, Nona Sayaka ingin bertemu denganmu di ruangannya. Sekarang. Kata sekarang membuat jantung Faiz berdebar. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Ada yang terlihat penasaran, ada yang tampak tidak senang. Faiz menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Ia mengikuti staf itu melewati koridor kaca yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Ruang kerja Sayaka berada di lantai atas, menghadap langsung ke hanggar. Dindingnya kaca bening, meja kerjanya bersih, tanpa hiasan berlebihan. Saat Faiz masuk, Sayaka sudah berdiri di dekat jendela, memandangi jet Falcon X yang kini siap diuji terbang. Ia menoleh ketika mendengar langkah Faiz. "Silakan duduk," katanya singkat. Faiz duduk di ujung kursi, punggungnya tegak tapi kaku. Tangannya diletakkan rapi di pangkuan, seperti santri yang dipanggil menghadap kiai. Ruangan itu sunyi beberapa detik. Sayaka menatap Faiz lama, seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajah sederhana itu. "Kamu tahu apa arti yang kamu lakukan kemarin?" tanyanya akhirnya. Faiz menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Nona." Sayaka menarik napas. "Bukan itu jawabannya. Yang kamu lakukan menyelamatkan reputasi perusahaan ini. Menyelamatkan ratusan pekerjaan. Menyelamatkan diriku dari kehancuran." Faiz terdiam. Ia tidak pernah melihat dirinya sejauh itu. Baginya, kemarin hanyalah satu langkah kecil yang diambil dengan doa. Sayaka melanjutkan dengan suara lebih pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Aku sudah mempelajari latar belakangmu semalam. Kamu bukan teknisi, tapi kamu punya dasar elektronik. Kamu lulusan pesantren teknik, dan kamu datang ke sini bukan untuk karier, tapi untuk biaya pengobatan ibumu." Kata-kata itu membuat dada Faiz sesak. Ia tidak tahu siapa yang menceritakannya, tapi mendengarnya diucapkan di ruangan ini, terasa begitu telanjang. Sayaka menatapnya lagi, kali ini tanpa jarak CEO dan bawahan. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Rasa hormat. "Aku ingin memberimu posisi baru," kata Sayaka akhirnya. "Pelatihan resmi, akses teknis, gaji yang layak, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai tanggung jawab. Aku ingin kamu di tim ini." Faiz terkejut. Tangannya gemetar sedikit. Ia mengangkat kepala, menatap Sayaka untuk pertama kalinya dengan jelas. "Terima kasih, Nona." Tapi, ia ragu sejenak.
Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin memastikan ibu saya bisa dioperasi. Sayaka mengangguk tanpa ragu. Itu akan diurus perusahaan. Anggap itu bagian dari tanggung jawabku sebagai pemimpin. Faiz menunduk dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan tangis histeris, tapi tangis syukur yang selama ini tertahan. Ia mengusap wajahnya cepat, merasa malu. Maaf Nona, Sayaka tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Lalu wajahnya kembali serius. Tentang ucapanku kemarin. Kalimat itu membuat jantung Faiz kembali berdetak kencang. Ia menahan napas. Sayaka melanjutkan dengan nada lebih tenang. Aku mengatakannya di bawah tekanan. Tapi aku tidak menariknya begitu saja. Aku hanya ingin kamu tahu, aku bukan orang yang bermain-main dengan janji. Namun hal itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan dalam satu hari. Faiz mengangguk cepat. Ia sama sekali tidak berharap lebih. Saya mengerti, Nona. Saya tidak pernah menuntut apapun. Sayaka menatapnya lama, lalu berkata pelan, kita akan lihat ke depan. Untuk sekarang, fokuslah pada pekerjaanmu yang baru. Pertemuan itu berakhir dengan singkat, tapi dampaknya mengguncang hati Faiz. Ia keluar dari ruangan dengan langkah ringan, sekaligus berat. Ringan karena harapan ibunya kini lebih dekat. Berat karena ia tahu perhatian yang kini tertuju padanya bukan hanya membawa peluang, tapi juga iri, dengki, dan ujian yang belum terlihat. Di bawah, di antara para teknisi, Faiz kembali ke hanggar. Ia mengenakan seragam yang sama, tapi dunia di sekitarnya mulai berubah. Dan ia tahu ini baru permulaan. Sejak hari itu, Faiz tidak lagi hanya dikenal sebagai petugas kebersihan. Namanya mulai beredar pelan-pelan di antara para teknisi. Bukan disebut dengan suara keras, tapi dengan bisikan yang penuh tanda tanya. Ada yang memandangnya dengan kagum yang tertahan, ada yang menyapanya dengan senyum kaku, dan ada pula yang menatapnya dengan dingin, seolah keberadaannya adalah kesalahan yang belum sempat diperbaiki. Faiz merasakan perubahan itu setiap langkah. Saat ia melewati lorong, pembicaraan mendadak terhenti. Saat ia berdiri di dekat panel mesin, ada mata yang mengawasinya dari jauh. Ia paham betul, perhatian yang datang tiba-tiba seringkali tidak membawa kebaikan semata. Tapi ia memilih diam. Ia tetap datang paling pagi, tetap berwudu di keran bocor yang sama, tetap membuka kitab kecilnya sebelum bekerja, meski kini posisinya sudah berbeda. Pelatihan resmi dimulai dengan cepat. Faiz diberi seragam teknisi pemula, warna abu-abu, dengan logo perusahaan di dada. Saat ia mengenakannya pertama kali, ia terdiam lama di depan cermin kecil ruang ganti. Bukan karena bangga, tapi karena teringat ibunya. Ia membayangkan wajah perempuan tua itu tersenyum sambil berkata, Alhamdulillah, Nak. Namun tidak semua orang senang melihat perubahan itu. Di antara teknisi senior, ada satu nama yang mulai terasa berat di telinga Faiz, Hiroshi Tanaka. Ia adalah kepala divisi mesin, orang yang selama ini merasa paling berhak mengendalikan setiap keputusan teknis. Dialah yang paling keras menolak saat Faiz diberi kesempatan menyentuh jet Falcon X. Dan kini, melihat seorang OB asing duduk di ruang pelatihan yang sama dengannya, harga dirinya terasa terinjak. Hiroshi tidak pernah memarahi Faiz secara langsung. Ia terlalu berpengalaman untuk itu. Ia memilih cara yang lebih halus, lebih berbahaya. Instruksi yang sengaja dibuat ambigu. Waktu pelatihan yang dipersingkat. Tatapan meremehkan di depan teknisi lain. Seolah ingin berkata, kamu tidak pantas di sini. Faiz merasakan itu semua, tapi ia memilih belajar lebih keras. Ia mencatat setiap detail. Ia bertanya tanpa emosi. Ia mengulang materi sendirian setelah jam kerja. Malam-malamnya kini diisi dengan buku manual mesin dan doa yang lebih panjang. Ia tahu satu kesalahan kecil darinya akan menjadi alasan sempurna untuk menjatuhkannya kembali ke posisi semula. Sementara itu, kabar tentang keberhasilan Falcon X mulai menyebar keluar perusahaan. Media industri menulis tentang keajaiban terakhir sebelum kontrak diselamatkan. Nama Faiz tidak disebut, tapi di internal, semua orang tahu siapa yang menjadi pemicunya. Dan di balik semua itu, Sayaka memperhatikan dari jauh. Ia tidak lagi memanggil Faiz secara langsung. Ia mengamati bagaimana ia bekerja, bagaimana ia diperlakukan, bagaimana ia bertahan.
Suatu sore setelah sesi pelatihan yang melelahkan, Faiz menerima pesan dari kampung. Operasi ibunya dijadwalkan. 2 minggu lagi. Biayanya sudah dijamin perusahaan. Faiz membaca pesan itu berulang-ulang, lalu duduk di lantai koridor yang sepi. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Jepang, ia merasa napasnya benar-benar lega. Namun, kebahagiaan itu tidak berdiri sendirian. Bersamaan dengan kabar baik itu, tekanan di hanggar meningkat. Uji terbang resmi Falcon X semakin dekat. Semua mata tertuju pada hasil. Dan di tengah persiapan itu, Hiroshi mulai memainkan kartu terakhirnya. Ia menemukan kesalahan kecil dalam laporan pelatihan Faiz. Kesalahan yang sebenarnya bisa diperbaiki dalam hitungan menit. Tapi Hiroshi membesarkannya. Ia mengajukan laporan ke manajemen bahwa Faiz belum layak berada di tim inti uji terbang, bahwa keberadaannya adalah risiko. Ketika kabar itu sampai ke telinga Faiz, dadanya kembali terasa sesak. Ia berdiri lama di depan panel mesin, tangannya gemetar. Bukan karena ia takut kehilangan jabatan, tapi karena ia tahu, jika ia dikeluarkan sekarang, semua yang ia bangun bisa runtuh sebelum ibunya benar-benar selamat. Di pojok hanggar, di bawah cahaya lampu yang mulai redup, Faiz kembali membuka kitab kecilnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh goyah sekarang. Tidak setelah sejauh ini ia melangkah. Dan tanpa ia sadari, dari balik dinding kaca ruang atas, Sayaka sedang memerhatikannya. Tatapannya tajam, penuh pertimbangan. Ia melihat bukan hanya seorang karyawan, tapi seseorang yang sedang diuji, bukan oleh mesin, melainkan oleh manusia. Malam sebelum rapat penentuan tim uji terbang, Faiz hampir tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang sempit baraknya, memandangi seragam teknisi yang tergantung rapi. Di dadanya, rasa syukur dan takut saling bertabrakan. Ia membuka kitab kecilnya, membaca ayat-ayat yang ia hafal sejak kecil, membiarkan setiap kata menenangkan gelombang di pikirannya. Di luar, hujan turun pelan, menampar jendela seperti hitungan waktu yang tak bisa dihentikan. Pagi itu, rapat digelar lebih cepat dari biasanya. Ruang konferensi penuh, wajah-wajah tegang. Di ujung meja, Sayaka duduk tenang, tangannya terlipat, matanya menyapu satu persatu. Hiroshi berdiri untuk menyampaikan laporannya. Suaranya rapi, datar, seolah tak ada kepentingan pribadi di balik kalimat-kalimatnya. Ia menyoroti satu kesalahan kecil di laporan Faiz, membingkainya sebagai potensi risiko. Ia menutup dengan kalimat yang menusuk, bahwa keselamatan tidak mengenal kompromi. Faiz mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia tidak menyela. Ia tahu, pembelaan yang emosional hanya akan menguatkan prasangka. Saat diberi kesempatan bicara, ia berdiri pelan. Suaranya rendah, tapi jelas. Ia mengakui kesalahan itu. Ia menjelaskan bagaimana ia memperbaikinya, apa langkah pencegahan yang ia siapkan, dan bagaimana prosedur keselamatan tetap terjaga. Tidak ada pembenaran, tidak ada pembelaan diri. Hanya tanggung jawab. Ruangan sunyi. Beberapa orang saling pandang. Sayaka tidak langsung bicara. Ia menatap Faiz lama, lalu mengalihkan pandangan ke Hiroshi. Dengan tenang, ia meminta data tambahan. Ia mengajukan pertanyaan teknis yang tajam. Hiroshi menjawab, tapi suaranya mulai kehilangan kepastian. Perlahan, narasi yang ia bangun tampak retak. Akhirnya, Sayaka berdiri. Keputusan diumumkan singkat, tegas. Faiz tetap di tim uji terbang dengan pendampingan penuh dan pengawasan berlapis. Keselamatan adalah prioritas, katanya, dan tanggung jawab adalah fondasinya. Rapat ditutup, beberapa napas lega terdengar. Hiroshi menunduk, wajahnya kaku. Di hanggar, kabar itu menyebar cepat. Ada yang tersenyum tulus, ada yang pura-pura biasa. Faiz kembali ke pekerjaannya dengan langkah yang lebih mantap. Ia memeriksa panel demi panel, mengikuti prosedur dengan ketelitian yang nyaris berlebihan. Ia tahu, hari ini ia bukan hanya membawa namanya sendiri, tapi harapan ibunya, kepercayaan seorang pemimpin, dan harga diri yang selama ini diremehkan. Sore menjelang uji terbang simulasi, terjadi gangguan kecil pada sistem pendingin. Bukan kegagalan besar, tapi cukup untuk menunda jadwal.
Tim bergerak cepat. Catatan teknis berserakan. Waktu menekan. Faiz mengingat bau aneh yang ia cium saat pagi membersihkan area tertentu. Ia mengikuti instingnya, melacak sumbernya, dan menemukan katup yang mulai aus. Ia melaporkan dengan tenang. Katup diganti. Sistem kembali stabil. Sayaka menyaksikan dari balkon kaca. Ia melihat bagaimana Faiz bekerja tanpa panik, tanpa ingin terlihat. Ia melihat bagaimana beberapa teknisi senior mulai mengandalkan pendapatnya. Bukan karena keajaiban, tapi karena konsistensi. Malam itu, Faiz menerima kabar dari kampung. Operasi ibunya besok pagi. Ia menutup mata lama, menahan tangis. Di sudut hanggar yang sepi, ia bersujud lagi di lantai dingin. Doanya pendek, tapi penuh. Ia menyerahkan segalanya. Dan saat ia bangkit, ia tidak tahu bahwa esok hari, ketika Falcon X benar-benar mengudara, keputusan terbesar dalam hidupnya akan kembali dipertaruhkan, bukan oleh mesin, melainkan oleh janji yang pernah diucapkan. Pagi uji terbang tiba dengan langit yang bersih dan angin yang tenang, seolah alam pun ikut menahan napas. Hanggar dibuka lebih awal. Lampu menyala terang. Falcon X berdiri di tengah, mengilap, tenang, dan siap. Faiz berdiri di posisinya, headset terpasang, mata fokus pada panel. Di balik ketenangannya, jantungnya berdegup cepat. Ia belum sempat mendapat kabar lanjutan tentang operasi ibunya. Ia memilih menaruh ponselnya di saku dan menahan diri. Hari ini, fokus adalah ibadahnya. Hitungan dimulai. Mesin dinyalakan bertahap. Suara dengung tumbuh stabil. Parameter hijau bermunculan di layar. Faiz membaca angka-angka dengan teliti, memastikan setiap garis berada di batas aman. Di kursi kontrol utama, Sayaka duduk tegak. Wajahnya tenang, tapi jemarinya saling mengunci. Ini adalah momen yang menentukan segalanya. Pesawat mulai bergerak perlahan, roda berputar, kecepatan meningkat, detik-detik terasa panjang. Saat Falcon X akhirnya mengangkat hidungnya dan lepas dari landasan, ruang kontrol dipenuhi sorak yang tertahan. Pesawat mengudara dengan mulus. Data telemetri mengalir rapi. Uji manuver awal berjalan sesuai rencana. Namun, di menit ke-20, satu indikator berkedip. Tidak merah, belum. Kuning. Sistem bahan bakar sekunder menunjukkan fluktuasi ringan. Banyak mata menoleh ke layar. Faiz mengangkat tangannya pelan, meminta jeda bicara. Suaranya rendah, jelas. Ia menyarankan penyesuaian kecil pada aliran, bukan penghentian. Ia menyebutkan alasan sederhana, pengalaman dari bau dan getar yang ia kenali sejak lama. Keputusan harus cepat. Sayaka menatap Faiz. Hanya satu anggukan. Instruksi dieksekusi. Indikator kembali stabil. Kuning padam, hijau menyala. Pesawat melanjutkan lintasan dengan mulus hingga uji terbang dinyatakan sukses. Sorak pecah, tepuk tangan menggema. Beberapa orang memeluk. Ada yang menutup wajahnya, menahan lega. Sayaka berdiri dan membungkuk singkat kepada tim. Matanya mencari Faiz. Ketika pandangan mereka bertemu, ia mengangguk pelan, bukan selebrasi. Pengakuan. Faiz menurunkan headset, napasnya akhirnya lepas. Di saku, ponselnya bergetar. Ia menyingkir ke sudut, membuka pesan dengan tangan bergetar. Operasi ibu berjalan lancar. Dokter bilang kondisinya stabil. Faiz menutup mata. Dunia seolah berhenti sejenak. Ia menempelkan dahi ke dinding dingin dan membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Sore itu, di ruang yang sama, Sayaka memanggil Faiz. Tidak ada banyak orang, hanya mereka berdua dan jendela besar yang menghadap langit. Ia berbicara pelan. Tentang kepercayaan, tentang tanggung jawab, tentang janji yang diucapkan di bawah tekanan, namun disimpan dengan serius. Ia tidak menawarkan keputusan hari itu. Ia meminta waktu. Ia meminta kejujuran. Faiz mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia menjawab jujur. Ia tidak datang untuk mengejar apapun selain keselamatan ibunya dan pekerjaan yang halal. Ia tidak menuntut janji. Ia menyerahkan semuanya pada waktu dan kehendak Tuhan. Sayaka mengangguk. Ada keheningan yang hangat. Di antara mereka, tidak ada lagi hierarki yang menekan. Hanya dua manusia yang baru saja melewati badai. Ketika Faiz keluar dari ruangan itu, matahari mulai turun. Cahaya emas menyapu hanggar.
Falcon X berdiri sebagai saksi. Faiz berjalan pelan, merasakan langkahnya mantap. Ia tahu apapun yang akan terjadi setelah ini, ia sudah melangkah sejauh ini dengan jujur. Beberapa hari setelah uji terbang yang sukses, suasana perusahaan perlahan kembali normal. Tapi bagi Faiz, tidak ada lagi yang benar-benar terasa biasa. Namanya kini tercatat resmi sebagai anggota tim teknis. Meja kecil disediakan untuknya. Akses kartu dibuka. Namun, setiap kali ia melangkah melewati hanggar, ia masih merasakan sisa-sisa tatapan yang menilai, yang mencoba memahami bagaimana seorang pendatang bisa berdiri di posisi itu tanpa memaksakan diri. Faiz memilih tetap rendah hati. Ia datang lebih awal, pulang paling akhir. Ia tidak membicarakan keberhasilannya. Ia tidak menyinggung janji siapapun. Ia hanya bekerja, belajar, dan berdoa. Setiap malam, ia menerima kabar dari kampung. Ibunya mulai sadar lebih lama. Suaranya terdengar lebih kuat. Faiz menyimpan setiap pesan itu di hatinya seperti cahaya kecil yang menjaga langkahnya tetap lurus. Sementara itu, Sayaka menghadapi tekanan dari arah yang berbeda. Dewan direksi mulai mengangkat isu yang tak bisa dihindari. Kontrak besar dari Timur Tengah akan ditandatangani ulang dengan satu permintaan simbolik yang halus namun jelas. Mereka ingin melihat wajah kepercayaan perusahaan. Mereka ingin tahu kisah di balik penyelamatan Falcon X. Nama Faiz muncul di meja rapat. Ada yang mendukung, ada yang menentang, ada yang menganggap ini risiko citra. Sayaka mendengarkan semuanya tanpa bereaksi berlebihan. Di dalam hatinya, ada tarik-menarik antara rasionalitas seorang CEO dan kejujuran seorang manusia. Ia teringat kalimat yang ia ucapkan di hanggar. Kalimat yang lahir dari tekanan, tapi tidak pernah ia anggap main-main. Janji bukan sekadar kata, namun ia juga tahu keputusan sebesar itu tidak boleh melukai siapapun. Suatu malam, Sayaka meminta bertemu Faiz lagi. Kali ini bukan di ruang kerja kaca, melainkan di ruang rapat kecil yang sederhana. Tidak ada asisten, tidak ada catatan. Hanya 2 kursi dan secangkir teh yang mengepul pelan. Sayaka berbicara lebih lama dari biasanya. Ia menceritakan latar belakangnya, tentang keluarga yang membesarkannya dengan disiplin keras, tentang dunia bisnis yang mengajarinya untuk selalu menutup celah emosi. Ia mengakui bahwa hari itu di hanggar, ia berada di titik terendahnya. Ia mengucapkan janji bukan untuk memanipulasi, tapi karena ia tidak melihat jalan lain. Faiz mendengarkan tanpa menyela. Ketika gilirannya bicara, ia berkata dengan tenang bahwa ia menghormati janji, tapi ia tidak ingin menjadi sebab seseorang mengambil keputusan karena terdesak. Ia tidak ingin iman dijadikan taruhan, ia tidak ingin cinta, jika itu yang dimaksudkan orang, lahir dari hutang atau rasa bersalah. Kata-kata itu membuat Sayaka terdiam lama. Ia menatap Faiz dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan kagum, bukan ragu, tapi hormat. Ia menyadari bahwa di hadapannya berdiri seseorang yang tidak bisa dibeli oleh keadaan, yang justru menjaga batas agar tidak ada yang terluka. Malam itu, mereka berpisah tanpa keputusan akhir. Namun, ada satu kesepakatan diam yang lahir, bahwa apapun yang terjadi nanti, harus lahir dari pilihan yang jernih, bukan tekanan. Keesokan harinya, undangan resmi dari investor datang. Mereka meminta Faiz hadir dalam penandatanganan kontrak sebagai simbol kepercayaan. Faiz menerima dengan satu syarat sederhana. Ia ingin tetap dikenal sebagai pekerja yang belajar, bukan pahlawan instan. Saat hari itu tiba, Faiz berdiri di ruang besar dengan jas pinjaman yang pas di bahunya. Lampu kamera menyala, tangan berjabat, senyum formal beredar. Namun di balik semua itu, Faiz merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi berdiri di sana untuk membuktikan apapun. Ia berdiri karena ia telah memilih jalannya sendiri. Dan dari kejauhan, Sayaka memperhatikannya. Ia tahu, keputusan terakhir belum diucapkan, tapi di dalam hatinya, jawabannya mulai menemukan bentuk.